tunjuk. Makanya sekali lagi jangan jauh dari ulama, apalagi para habaib. Jangan jauh dari para habaib. Ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib. Pendusta itu orang, saudara-saudara. Banyak saya perhatikan orang-orang sekarang ngaku NU, saya NU. NU benci habaib, bukan NU itu, saudara-saudara. Betul. NU dan habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan. Betul. Jadi sekali lagi, kalau ada orang ngaku NU, ngaku saya ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib, palsu, bohong, pendusta, pembohong, gitu saudara-saudara. Saudara-saudara, Rasulullah sudah bilang, hum itrati khuliqu min tinati fawailul. Ingat kata Rasulullah, fawailul lil mukadzibina bifadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka para habaib keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man mata wa huwa bughdi ala ali Muhammad, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Kila in shoma wa shalla, qala in shoma wa shalla. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, in shoma wa shalla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Jangan jauh dari para habaib. Rasulullah bilang, an-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk bumi, penduduk langit. Bintang-bintang adalah keamanan bagi para penduduk langit. Sedangkan keluargaku, anak cucuku, mereka adalah pengaman, keamanan bagi para penduduk bumi. Cintai beliau-beliau, saudara-saudara, para habaib. Gus Dur itu kenapa dicintai orang banyak? Sampai sekarang ini sudah 9 tahun orang masih membacakan Fatihah, masih berkunjung ke Jombang. Karena apa? Karena Gus Dur menyintai orang. Gus Dur itulah Habib yang sesungguhnya. Habib itu dalam bahasa Arab ala wasdi fa'il. Fa'il itu bisa bermakna maf'ul, bisa bermakna fa'il. Jadi kalau Habib itu orang yang menyintai dan orang yang dicintai. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete pengen diundang Habib. Itu sebabnya saudara saya Quraisy Shihab tidak mau disebut Habib, karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib, karena tawaduknya. Orang yang dekat dengan Allah selalu tidak mau menyebut dirinya lebih daripada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya belum masuk kategori muhibin, para pecinta habaib. Level saya masih awam, tahap dasar, kategori pembelajar yang berusaha mencintai. Saya mengakui kalau beberapa habaib yang keren-keren itu Sadat Alawiyin, tapi kalau misalnya disuruh langsung mencintai, belum bisa. Menghormati, iya. Mencintai, emoh. Saya butuh proses. Santai saja, dimaklumi.
Hati saya ini keras, makanya saya memilih proses mencintai habaib bertipikal lembut dan ngemong, seperti Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Habib Quraisy Shihab, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, Habib Syekh bin Abu Bakar Assegaf, Habib Munzir Al-Musawa, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, dan sebagainya. Ini bukan dalam rangka membeda-bedakan, tapi memang kecenderungan kesukaan saja. Karena itu, saya memang belum bisa disuruh mencintai sosok seperti, misalnya, Yik Bahar bin Smith atau Yik Ali bin Jindan, yang dari ceramah-ceramahnya saja terasa aneh di kuping saya. Lebih sering provokatif dibanding memberikan pengetahuan dan menawarkan kesejukan. Ia dimaklumi saja, materi yang diceramahkan berarti menggambarkan isi benaknya kan? Bukankah keduanya tegas? Kata teman saya, sebentar-sebentar, kita ini masih blawur dan belum tegas membedakan mana tegas mana keras, mana bersikap oposisi mana ngaur, mana ceramah mana dakwah, mana memberi semangat mana memprovokasi, mana mengkritik mana menghina, mana majnun mana masjub, dan seterusnya. Jadi, jujur saja guys, kadar cinta saya masih belepotan begini. Saya memilih mengenalkan anak-anak saya dengan habaib yang saya cintai, sebab ketika misalnya saya mengenalkan yik-yik yang omongannya ngawur di atas panggung kepada anak didik saya, atau kepada anak saya, tentu mereka bakal mikir, kepada orang kayak beginikah kita diminta untuk belajar tentang kasih sayang, cinta, dan akhlak Rasulullah. Saya lebih suka membaca kiprah dakwah para habaib maupun perjuangannya mencapai derajat ulama, dibanding misalnya cerita keramatnya. Maaf lo ya, bagi saya, ketinggian derajat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman, tanggal 30 Juli tahun 1634. Wafat tanggal 10 September tahun 1720, pada umur 86 tahun, sebagai seorang difabel tunanetra yang mencapai puncak reputasi keilmuan dan derajat ruhani sebagai seorang wali kutub di zamannya. Berikut berbagai karya tulisnya, lebih asyik dipakai sebagai bahan baku keteladanan bagi anak didik dan buah hati saya, dibanding dengan cerita kesaktian maupun kisah kualat bagi yang menyakiti habaib. Lagi pula, saya cermati, beberapa orang yang membela Habib A, B, C, dengan kelakuannya yang begini begitu dengan alasan membela zuriat Rasulullah, adalah mereka yang diam, sekali lagi diam, tatkala Habib Muhammad Quraisy Shihab disesat-sesatkan oleh badut bernama John Rue, maupun disesat-sesatkan oleh kelompok Wahabi. Juga manakala Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dicaci maki, atau Habib Lutfi bin Yahya dihina dengan istilah binatang gara-gara pilihan politiknya. Jadi, subjektivitas dan kecenderungan pilih-pilih selalu ada. Ya enggak, sumpah, stok cerita keteladanan para habaib itu berlimpah. Sayang, yang populer malah yang tingkah lakunya aneh-aneh dan menjengkelkan. Jangan heran kalau ada yang bahkan alergi dengan istilah ini. Reputasi keilmuan dan akhlak para habaib tergambar dari cerita masa muda Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau berguru bukan saja kepada sesama habaib, melainkan kepada para kiai-kiai di sekujur Pulau Jawa. Yang luar biasa, foto-foto Habib Lutfi di masa muda memperlihatkan gestur seorang murid yang tunduk di hadapan mursyid. Silakan cermati posisinya ketika berpose bersama Kiai Malik bin Ilyas Purwokerto, Kiai Usman Al-Ishaki Sawah Pulo Surabaya, Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Jember, Habib Ali bin Ahmad Al-Atas, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan sebagainya. Belum lagi perjalanan beliau dalam menjelajahi para guru tarekat, sehingga Habib Lutfi menjadi mursyid lebih dari 10 tarekat. Saya suka yang beginian, enak dibaca dan menginspirasi. Ada lagi, banyak. Coba kita pelajari akhlak dan perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, lahir Hadramaut tahun 1892, wafat di Palu tahun 1969, pendiri Al-Hairot di Palu, atau Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta, tahun 1906 sampai tahun 1969, yang dijuluki Kitab Berjalan. Kakek Habib Jindan bin Novel ini selain masyhur dengan reputasi keilmuan dan keluhuran akhlaknya, juga dihormati banyak kalangan. Bahkan orang non-muslim pun hormat kepadanya. Juga riwayat keilmuan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, tahun 1870 sampai tahun 1968, Habib yang sangat dihormati Bung Karno, dan gurunya, Habib Usman bin Yahya, tahun 1822 sampai tahun 1913, Mufti Batavia, yang menjadi jembatan pengetahuan masyarakat Betawi di zamannya melalui berbagai karya-karyanya. Jadi, kalau saya diminta mencintai semua sadat Alawiyin tanpa terkecuali, tidak pandang bulu, dari yang berkarakter lembut hingga yang keras dan berpola tingkah aneh-aneh, jujur saya belum bisa.
hati saya masih keras. Tahapannya masih berusaha. Itu pun terengah-engah. Kalaupun diberi ancaman seperti, nanti nggak bakal dapat syafaat Rasulullah, atau, bisa kualat lo, atau, Rasulullah bakal marah melihat anak cucunya dihina, dan ancaman-ancaman lain, level saya masih tertawa, belum bisa bergidik ngeri atau menangis. Sebab, sekali lagi, saya masih berusaha mencintai para zuriyah Kanjeng Nabi dengan kerinduan dan kekaguman para pecinta, bukan ketakutan seorang budak yang diancam dengan doktrin. Akhirnya, kita tidak boleh menghina dan merendahkan habaib karena di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Demikian pula habaib juga tidak boleh gampang merendahkan martabat sesama manusia, karena di dalam dirinya sendiri mengalir darah Rasulullah. Imbangkan, santai, tahap belajar mencintai, dan jangan memaksa orang mencintai siapa yang kita cintai.